Seorang kuli bangunan menikahi Putri Kades. Semua orang menentang, menganggapnya tak tahu diri. Tapi bagaimana jika dia sebenarnya menyamar? Siapa dia? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang gugur di jalan desa. Vina, putri sematawayang kepala desa Wirabhakti, duduk di teras rumahnya yang luas, memandang jauh ke arah perbukitan hijau. Usianya baru genap 21 tahun, tetapi pundaknya sudah terasa berat. Bukan karena pekerjaan fisik, melainkan oleh harapan-harapan besar yang dibebankan ayahnya, Pak Kades. Pak Kades adalah sosok yang disegani di desa. Ia bijaksana, berwibawa, dan sangat menjaga nama baik keluarganya. Sayangnya, bagi Vina, reputasi itu terasa seperti sangkar emas yang membatasi geraknya. Ayahnya selalu menekankan bahwa Vina harus menikah dengan pemuda dari keluarga terpandang, yang setara dengan status mereka. Calon-calon yang dikenalkan padanya selalu berasal dari keluarga pengusaha atau pejabat desa tetangga, laki-laki yang rapi, berpendidikan, dan tentu saja, kaya. Vina menghormati ayahnya, tetapi hatinya merindukan sesuatu yang lebih sederhana, lebih tulus. Di sisi lain desa, di lokasi pembangunan balai desa yang baru, tampak seorang pemuda dengan keringat membasahi kaos lusuhnya. Namanya Tony. Tubuhnya kekar, kulitnya gelap karena sering terpapar matahari, dan tatapannya teduh. Usianya 23 tahun. Ia adalah salah satu kuli bangunan yang didatangkan dari luar desa untuk mengerjakan proyek tersebut. Berbeda dengan pekerja lain yang sering mengeluh, Tony selalu terlihat bersemangat. Ia bekerja dengan penuh dedikasi, seolah setiap bata yang ia susun adalah bagian dari impiannya sendiri. Suatu sore, Vina yang sedang berjalan-jalan di sekitar area proyek, tak sengaja tersandung akar pohon yang menonjol. Ia kehilangan keseimbangan dan nyaris terjatuh. Namun, sepasang tangan kuat dengan sigap menahan tubuhnya. Itu adalah Tony. "Maaf, Nona, hati-hati," ucap Tony, suaranya serak namun hangat. Ia melepaskan pegangannya setelah Vina berdiri tegak, menjauhkan tangannya seolah takut menyentuh terlalu lama. Vina terdiam. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda di mata Tony. Bukan tatapan penuh nafsu atau rasa takut yang biasa ia lihat dari orang-orang desa, melainkan sebuah kejujuran yang menenangkan. Vina merasakan debar aneh di dadanya. Ia tersenyum. "Terima kasih, aku baik-baik saja." Sejak kejadian itu, Vina mulai sering melewati lokasi proyek. Ia tidak tahu mengapa. Mungkin hanya ingin melihat senyum Tony yang tulus, atau mungkin ingin mendengar suara tawanya yang lepas. Ia melihat Tony berinteraksi dengan teman-temannya, berbagi bekal makan siang, dan bercanda ringan. Sifat sederhana Tony, kejujuran di matanya, dan kerja kerasnya tanpa pamrih, perlahan-lahan menumbuhkan benih-benih kekaguman di hati Vina. Suatu hari, Vina memberanikan diri. Ia membawa bekal makanan ringan untuk para pekerja. Saat ia memberikannya pada Tony, pemuda itu terlihat bingung, tetapi matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka mulai berbincang tentang hal-hal kecil, tentang mimpi-mimpi sederhana. Vina menceritakan betapa ia ingin memiliki toko buku kecil, sedangkan Tony bercerita tentang keinginannya untuk membuat rumah-rumah yang kuat dan nyaman. Namun, kedekatan mereka mulai tercium oleh warga desa. Tatapan penuh curiga dan bisik-bisik mulai mengiringi setiap langkah Vina. Rumor yang menyebar cepat seperti api di musim kemarau akhirnya sampai ke telinga Pak Kades. Pak Kades tidak hanya marah, ia merasa harga dirinya sebagai pemimpin desa dipertanyakan. Bagaimana mungkin putrinya yang terpelajar dan terpandang bisa dekat dengan seorang kuli bangunan yang tidak jelas asal-usulnya?
Ia memanggil Vina dan melarangnya bertemu dengan Tony. "Vina, ayah tidak melarangmu bergaul. Tapi dengan siapa? Kamu adalah putri kepala desa. Masa depanmu sudah ayah siapkan. Ayah tidak mau kamu jatuh cinta dengan orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya masa depan," bentak Pak Kades. Hati Vina sakit mendengar kata-kata ayahnya. Ia ingin membela Tony, ingin mengatakan bahwa cinta tidak mengenal status. Tetapi ia tahu, membantah ayahnya hanya akan memperkeruh suasana. Ia hanya bisa menunduk, menyimpan perasaannya sendiri. Benih cinta yang baru saja mekar kini harus diuji, dihadapkan pada tembok kokoh bernama restu dan status sosial. Dan Vina tahu, ini hanyalah awal dari perjuangan yang panjang. Perintah tegas Pak Kades membuat Vina seolah terisolasi dari dunia luar. Ia dilarang keluar rumah tanpa alasan jelas, apalagi mendekati area proyek tempat Tony bekerja. Namun, larangan itu justru membuat hatinya semakin memberontak. Ia tahu, rasa yang tumbuh di hatinya untuk Tony tidak bisa dibatasi oleh tembok atau larangan. Itu adalah perasaan tulus yang muncul dari kekaguman pada ketulusan, bukan pada status. Vina dan Tony menemukan cara untuk tetap berkomunikasi secara diam-diam. Lewat pesan singkat yang dikirimkan pada malam hari, di bawah selimut, Vina menceritakan keluh kesahnya. Tony selalu merespon dengan kata-kata yang menenangkan, penuh empati, dan tidak pernah menyalahkan keadaan Vina. Ia memahami posisi Vina, dan justru merasa bersalah telah membawa masalah dalam hidup gadis itu. "Aku minta maaf, Vina, karena kamu jadi dimarahi ayah," tulis Tony suatu malam. Vina segera membalasnya, "Jangan bicara begitu, Ton. Kamu tidak salah. Ayahku hanya belum melihat hatimu." Dari pesan-pesan itulah, bibit-bibit cinta mereka tumbuh semakin kuat. Mereka berbagi mimpi dan harapan yang sederhana, jauh dari kemewahan yang diimpikan Pak Kades untuk Vina. Tony bercerita tentang ambisinya untuk memiliki usaha sendiri, kecil-kecilan saja, yang bisa membantu keluarganya. Vina, di sisi lain, menceritakan impiannya untuk membuka perpustakaan kecil agar anak-anak desa bisa memiliki akses buku yang lebih baik. Dalam setiap percakapan, Vina merasa Tony melihatnya sebagai Vina, bukan sebagai putri kepala desa. Dan itu terasa begitu melegakan. Namun, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya di desa. Bisik-bisik warga semakin kencang. Mereka melihat Vina dan Tony kadang-kadang berpapasan di jalan sepi, bertukar senyum malu-malu, atau bahkan melihat Vina menitipkan makanan melalui teman Tony. Desas-desus itu akhirnya sampai lagi ke telinga Pak Kades. Kali ini lebih detail dan disertai spekulasi yang memanas. Warga desa mulai menggosipkan Vina tidak tahu diri, merendahkan martabat keluarganya, dan membahayakan reputasi ayahnya. Amarah Pak Kades memuncak. Ia menganggap Vina tidak patuh. Pada sebuah makan malam, ia mengumumkan rencananya untuk menjodohkan Vina dengan Tio, putra seorang pengusaha kaya dari desa tetangga yang sudah lama mengincar Vina. Tio adalah sosok yang sempurna di mata Pak Kades. Mapan, terpandang, dan cerdas. Vina menolak. Air matanya sudah tak terbendung. "Tidak, ayah. Vina tidak mau. Vina tidak mencintai dia." Vina berteriak. "Cinta itu bisa tumbuh. Vina, ayah tahu apa yang terbaik untuk masa depanmu," bentak Pak Kades. Suaranya menggelegar. "Laki-laki seperti Tony itu tidak punya masa depan. Dia hanya akan menyusahkanmu." Kata-kata ayahnya terasa seperti tusukan tajam. Vina merasa dunia seolah runtuh. Ia tidak peduli dengan uang atau status. Ia hanya ingin bersama Tony, yang telah menunjukkan padanya arti ketulusan. Di sisi lain, Tony yang mendengar kabar ini dari teman-temannya merasa hancur. Ia merasa menjadi sumber masalah bagi Vina. Ia mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia benar-benar layak untuk Vina? Apakah cintanya yang tulus saja cukup untuk melawan tembok besar bernama status sosial? Perasaan bersalah dan rasa rendah diri mulai menggerogoti Tony. Ia sadar, posisinya jauh di bawah Vina. Ia memutuskan untuk menjauh, mengakhiri penderitaan Vina. Ia mengirimkan pesan singkat pada Vina,
mengatakan bahwa ia akan kembali ke kota setelah proyek selesai. Ia menuliskan kata-kata perpisahan yang singkat. Mungkin ayahmu benar, Vina. Aku tidak pantas untukmu. Maafkan aku. Pesan itu membuat Vina panik. Ia tahu Tony sedang berjuang dengan rasa rendah dirinya. Vina tahu, ini adalah ujian. Ia tidak akan membiarkan Tony pergi begitu saja. Ia harus meyakinkan Tony, dan yang terpenting, meyakinkan ayahnya, bahwa cinta mereka bukanlah kesalahan. Ini adalah sebuah perjuangan yang baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah. Kabar penolakan Vina terhadap lamaran Tio, putra pengusaha kaya, menyebar dengan cepat di seluruh desa. Reaksi yang muncul tidak mengejutkan. Warga desa mencibir, menganggap Vina tidak tahu diuntung, bahkan ada yang menuduhnya terbutakan oleh cinta murahan. Pak Kades merasa malu besar. Harga dirinya sebagai pemimpin desa seolah diinjak-injak oleh putrinya sendiri. Kemarahannya kini tidak hanya ditujukan pada Vina, melainkan juga pada Tony, yang dianggapnya sebagai biang keladi dari semua kekacauan ini. Pak Kades memanggil Tio ke rumahnya, meminta maaf atas sikap Vina dan mencoba meyakinkan pemuda itu untuk tidak membatalkan niat baiknya. Di depan Tio, Pak Kades berbicara tentang rencana pernikahannya dengan Vina seolah itu adalah sebuah kepastian. Vina, yang mendengarkan percakapan itu dari balik pintu, merasa dadanya sesak. Ayahnya benar-benar tidak peduli dengan perasaannya. Bagi Pak Kades, pernikahan ini adalah kesepakatan bisnis dan sosial, bukan penyatuan dua hati. Vina, kamu harus mengerti. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Tio bisa memberikanmu segalanya. Hidupmu akan terjamin. Kamu tidak akan pernah kekurangan. Bujuk Pak Kades saat mereka berdua. Tapi ayah, Vina tidak mencintainya. Jawab Vina, suaranya bergetar menahan tangis. Cinta itu bisa tumbuh nanti. Yang terpenting sekarang adalah status dan jaminan masa depan. Kamu mau hidup susah? Mau hidup dengan laki-laki yang kerjanya cuma angkat semen? Sindir Pak Kades. Matanya menyala penuh amarah. Sindirian itu tidak hanya menyakitkan Vina, tetapi juga semakin membulatkan tekadnya untuk mempertahankan cintanya. Di sisi lain, Tony mulai merasakan tekanan yang sama. Warga desa yang sebelumnya hanya bisik-bisik, kini terang-terangan menunjukkan ketidaknyamanan mereka saat berpapasan dengan Tony. Tukang warung tiba-tiba menaikkan harga, teman-teman kerjanya menjauh, dan ia seringkali menjadi target lelucon atau hinaan terselubung. Ia tahu semua ini adalah akibat dari hubungannya dengan Vina, yang dianggap merusak tatanan sosial desa. Puncaknya, pada suatu sore, Pak Kades sengaja mendatangi lokasi proyek. Ia tidak datang untuk memeriksa pekerjaan, melainkan untuk menemui Tony secara langsung. Di depan para pekerja dan beberapa warga yang kebetulan lewat, Pak Kades menghina Tony habis-habisan. Heh, kamu, kuli bangunan rendahan. Jangan mimpi bisa dekat-dekat dengan putri saya. Jangan harap bisa memanfaatkannya. Kamu tidak pantas, bentak Pak Kades, menunjuk-nunjuk wajah Tony. Tony hanya diam, menunduk, menahan malu yang luar biasa. Ia tidak membalas, karena ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan dan membuat nama Vina semakin tercoreng. Kesabarannya diuji habis-habisan. Ia merasa hina, tetapi di balik rasa itu, ada api amarah yang membara. Ia marah bukan karena dihina, melainkan karena melihat Vina begitu tertekan karena dirinya. Sejak kejadian itu, Vina dan Tony semakin sulit bertemu. Pak Kades memperketat pengawasan, dan Tony juga semakin menjauh. Ia merasa tidak sanggup lagi jika harus melihat Vina terus-terusan menderita. Rasa bersalahnya begitu besar hingga ia sempat berpikir untuk benar-benar pergi dari desa itu. Namun, setiap kali ia melihat sorot mata Vina yang penuh harapan, ia kembali yakin bahwa ia tidak bisa menyerah. Malam itu, Vina nekat keluar rumah, menemui Tony di perbatasan desa. Ia tidak peduli jika ayahnya memergoki mereka. Ia harus meyakinkan Tony untuk tidak menyerah, tidak peduli seberapa berat cemoohan dan hinaan yang mereka terima. Mereka bertemu di bawah cahaya rembulan. Keduanya saling menatap, air mata Vina mengalir. Ton, jangan pergi, kumohon, Vina berbisik lirih.
Tony menggenggam tangan Vina erat. Aku tidak akan menyerah, Vina. Tapi ayahmu, dia benar-benar membenciku. Ayah tidak membencimu, dia hanya takut. Takut ayah tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya lebih memilih cinta daripada uang. Jawab Vina, mencoba meyakinkan. Kita akan hadapi ini bersama, kan? Aku percaya padamu. Aku percaya pada cinta kita. Ucapan Vina seperti suntikan kekuatan bagi Tony. Genggaman tangannya menguat. Ia menatap Vina, dan di mata gadis itu, ia melihat keyakinan yang luar biasa. Ia tahu, perjuangan mereka tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia tidak sendirian. Mereka berdua berjanji untuk terus berjuang, membuktikan pada seluruh desa, terutama pada Pak Kades, bahwa cinta yang tulus jauh lebih berharga daripada status dan harta. Konflik yang memanas ini justru menguatkan ikatan mereka, menyatukan mereka dalam tekad yang sama. Setelah pertemuan rahasia di bawah rembulan, semangat Vina dan Tony kembali membara. Mereka sadar, kata-kata saja tidak akan cukup untuk meyakinkan Pak Kades. Mereka harus bertindak, menunjukkan bukti nyata bahwa Tony memiliki tekad dan potensi, bukan sekadar kuli bangunan seperti yang ayahnya pikirkan. Tony mulai bekerja lebih keras lagi. Ia bangun lebih pagi, pulang lebih larut. Semua penghasilan tambahan yang ia dapat, ia sisihkan. Ia bahkan mengambil pekerjaan serabutan di luar proyek balai desa, mengangkut barang atau membantu memperbaiki atap rumah warga. Pengorbanan Tony tidak luput dari perhatian Vina. Ia diam-diam mengamati Tony dari jauh, menyaksikan betapa gigihnya pemuda itu berjuang. Setiap tetes keringat Tony terasa seperti curahan cinta yang begitu tulus. Hati Vina semakin yakin, laki-laki inilah yang ia inginkan. Tidak peduli seberapa kotor pakaiannya, atau seberapa sedikit uang di dompetnya, Tony memiliki hati yang besar dan tekad baja. Namun, perjuangan mereka diuji kembali. Pak Kades, yang diam-diam memata-matai Vina dan Tony, tidak senang melihat kedekatan mereka. Ia merasa harga dirinya terusik, dan tekad Vina yang tak goyah membuatnya frustrasi. Pak Kades menyuruh salah satu orang kepercayaannya untuk membuat masalah bagi Tony di lokasi proyek. Tiba-tiba, material bangunan yang seharusnya dikirim ke Tony terlambat, alat-alatnya rusak, dan ia bahkan dituduh melakukan kesalahan kerja yang bukan perbuatannya. Ujian itu membuat Tony frustrasi, tetapi ia tidak menyerah. Ia memperbaiki sendiri alat-alatnya, bekerja dengan apa adanya, dan tetap menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ia sadar, ini adalah upaya Pak Kades untuk mematahkan semangatnya, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Tony berpegang teguh pada janji yang ia buat untuk Vina. Ia harus kuat. Ia harus bisa membuktikan bahwa ia layak. Sementara itu, Vina juga menghadapi ujian berat dari ayahnya. Pak Kades dan Tio datang berkunjung ke rumah, seolah hubungan mereka sudah resmi. Tio membawa hadiah-hadiah mahal dan berbicara tentang rencana masa depan mereka seolah Vina adalah miliknya. Vina merasa jijik. Ia mencoba bersikap sopan, tetapi hatinya memberontak. Ia menolak semua hadiah Tio dan berbicara terus terang pada ayahnya. Ayah, Vina tidak bisa. Tolong, jangan paksa Vina. Ucap Vina, matanya berkaca-kaca. Apalagi yang kurang, Vina? Lihat, dia punya segalanya. Dia menjamin hidupmu. Kenapa kamu masih ngotot dengan laki-laki miskin itu? Pak Kades berteriak. Karena cinta Vina padanya bukan karena hartanya. Ayah, Vina mencintai dia karena hatinya. Dan ayah tidak akan pernah bisa mengerti itu. Balas Vina, air matanya kini mengalir deras. Tio, yang melihat perdebatan itu, mencoba menenangkan Pak Kades. Ia berbisik, tidak apa-apa, Pak Kades. Biar saya yang urus. Saya akan buat dia melupakan laki-laki itu. Ucapan Tio membuat Vina merinding. Ia sadar, Tio bukan pria sebaik yang ayahnya pikirkan. Ancaman terselubung itu membuat Vina semakin takut, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keselamatan Tony. Vina tahu, ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Seolah seluruh dunia bersekongkol untuk memisahkan mereka.
Perjuangan mereka kini bukan hanya soal membuktikan cinta, tetapi juga tentang bertahan dari intrik dan tekanan dari semua sisi. Tekad mereka diuji habis-habisan, tetapi di balik semua kesulitan itu, ikatan mereka justru semakin kuat. Mereka adalah dua jiwa yang berjuang melawan arus, yang yakin bahwa pada akhirnya, cinta sejati akan menemukan jalannya. Tekanan dari segala sisi membuat Vina dan Tony terhimpit. Setelah Tio dan Pak Kades semakin intensif menekan, Vina merasa jiwanya lelah. Ia tidak bisa lagi makan dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Bayangan tentang Tony yang terus-terusan diintimidasi menghantuinya. Ia tahu, Tio dan ayahnya bisa melakukan apa saja. Kekuasaan dan uang ada di tangan mereka. Sementara Tony dan dirinya hanya punya cinta sebagai perisai. Suatu malam, Vina nekat menyelinap keluar, pergi ke kontrakan Tony. Ia tidak peduli jika ayahnya tahu. Ia harus memastikan Tony baik-baik saja. Ia mendapati Tony duduk di teras, memandang kosong ke arah gelap. Wajah Tony terlihat lelah, sorot matanya yang biasanya hangat kini dipenuhi kegelisahan. "Ton," panggil Vina pelan. Tony terkejut. "Vina, kenapa kamu kesini? Kalau ayahmu tahu, kamu bisa dalam masalah besar." "Aku tidak peduli," jawab Vina, duduk di samping Tony. "Aku sudah tidak kuat. Ton, ayah dan Tio, mereka menekan aku terus-terusan. Aku takut mereka akan melakukan hal yang lebih buruk padamu." Vina menunduk. Air matanya menetes. Tony merangkul pundak Vina. "Maafkan aku, Vina. Seharusnya aku tidak pernah mendekatimu. Seharusnya aku sadar, aku tidak pantas untukmu." Vina mengangkat wajahnya, menatap Tony. "Jangan bicara begitu. Kamu pantas. Kita berhak bahagia. Apa salahnya kalau kita saling mencintai? Apa salahnya?" Sementara Vina dan Tony bergelut dengan perasaan mereka, di rumah Pak Kades, sebuah pertemuan rahasia tengah berlangsung. Pak Kades dan Tio sepakat untuk memberikan ultimatum terakhir pada Vina. Jika Vina menolak untuk menikah dengan Tio, Pak Kades mengancam akan memecat Tony dari pekerjaannya dan mengusirnya dari desa dengan cara yang tidak baik. Ancaman itu disampaikan secara langsung oleh Pak Kades kepada Vina keesokan harinya. "Kamu punya waktu sampai besok pagi, Vina. Ayah tidak mau mendengar penolakan lagi. Kalau kamu tidak setuju, ayah akan pastikan Tony tidak akan pernah bisa hidup tenang di sini. Ayah bisa buat dia tidak dapat pekerjaan dimanapun. Ayah bisa menghancurkan dia," kata Pak Kades dengan dingin, matanya mengancam. Hati Vina mencelos. Ia tahu, ancaman ayahnya bukanlah gertakan kosong. Vina kini dihadapkan pada pilihan paling mengerikan dalam hidupnya. Menikah dengan pria yang tidak ia cintai demi menyelamatkan Tony, atau tetap berpegang teguh pada cintanya namun berisiko melihat Tony hancur. Ini adalah puncak dari segala konflik. Vina merasa putus asa, terpojok, dan sendirian. Ia tidak bisa meminta nasihat siapapun. Di malam hari, Vina menulis pesan panjang untuk Tony. Tangannya bergetar. Ia menceritakan ultimatum yang diberikan ayahnya. Ia memberitahu Tony bahwa ia merasa tidak ada jalan keluar. Vina tahu, Tony pasti akan menyuruhnya untuk menerima ultimatum ayahnya demi kebaikan Tony sendiri. Namun, Vina tidak ingin mengorbankan hatinya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Ton. Aku mencintaimu, tapi aku tidak ingin kamu menderita karena aku. Mungkin ini akhirnya. Maafkan aku," tulis Vina, hatinya hancur. Pesan itu sampai di Tony saat ia sedang memikirkan nasibnya. Ia merasa tidak sanggup lagi melihat Vina menderita. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi alasan Vina harus mengorbankan kebahagiaan. Tony memutuskan untuk menemui Pak Kades. Ia akan menghadapi ayah Vina, sekali ini saja, untuk meminta Vina dilepaskan dari tekanan ini. Ia rela melakukan apa saja, bahkan jika ia harus pergi dari desa dan tidak pernah kembali. Ia sadar, kini bukan hanya soal cinta, tetapi soal martabat dan keselamatan orang yang ia cintai. Dan untuk itu, ia siap mengambil risiko apapun, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri.
Tony melangkah mantap menuju rumah Pak Kades. Hatinya bergemuruh, bukan karena takut, melainkan karena tekad yang membara. Ia tidak bisa lagi diam melihat Vina menderita. Ia tidak peduli dengan ancaman atau hinaan. Tujuan utamanya hanya satu, membebaskan Vina dari tekanan ayahnya. Di saat yang sama, Vina yang sudah tidak tahan dengan situasi ini, mengambil keputusan drastis. Ia menunggu ayahnya di ruang keluarga, berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca namun penuh keberanian. Begitu Pak Kades melangkah masuk, Vina membuka suaranya. "Ayah." Vina sudah memikirkannya. Vina tidak akan menikah dengan Tio. Ucapnya tegas, tanpa keraguan. Pak Kades terkejut. "Vina, beraninya kamu membantah ayah lagi?" Vina tidak membantah. "Ayah." Vina hanya ingin jujur pada hati Vina. Vina akan menikah, tapi Vina hanya akan menikah dengan Tony. Lanjut Vina, suaranya kini bergetar namun penuh keyakinan. "Ayah boleh mengancam Vina, boleh mengancam Tony, tapi ayah tidak akan pernah bisa memisahkan kami. Kami akan tetap menikah, apapun yang terjadi." Saat Vina mengucapkan kata-kata itu, pintu rumah terbuka dan Tony masuk. Ia terkejut melihat Vina sudah berada di sana, tetapi ia tahu ini adalah momen yang tepat. Tony melangkah ke depan, berdiri di samping Vina, menggenggam tangannya erat. "Saya datang untuk meminta Vina, Pak Kades," kata Tony dengan suara rendah, tetapi penuh wibawa. "Saya mencintai putri Bapak dengan tulus. Saya tidak punya kekayaan atau status yang Bapak inginkan, tapi saya punya tekad untuk membahagiakan Vina." Pak Kades terdiam, menatap dua pasang mata yang sama-sama penuh tekad itu. Ia melihat Vina yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Vina yang begitu berani dan kuat. Ia juga melihat Tony, kuli bangunan yang berani datang ke hadapannya, tidak gentar sedikit pun. Amarahnya meluap, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasa dikalahkan oleh tekad dua anak muda ini. Ia tidak bisa lagi mengancam atau memarahi mereka, karena ia tahu itu tidak akan berhasil. "Baik," desis Pak Kades. Suaranya tajam. "Kalian mau menikah, kan? Silakan. Tapi jangan harap ayah akan merestui kalian begitu saja. Jika kamu mau menikah dengan putri saya, kamu harus bisa memberikan mahar yang pantas. Mahar yang setara dengan statusnya sebagai putri kepala desa." Pak Kades menyebutkan sebuah angka yang sangat besar, sebuah nominal yang mustahil dikumpulkan oleh seorang kuli bangunan dalam waktu singkat. Ia yakin, dengan syarat ini, Tony akan mundur dan Vina akan sadar bahwa cintanya itu tidak realistis. Ia berpikir telah menemukan jalan keluar yang cerdas. Tony dan Vina saling pandang. Pak Kades menyunggingkan senyum kemenangan, merasa bahwa ia akhirnya berhasil mengakhiri drama ini. Namun, Tony tidak goyah. Ia memandang lurus ke mata Pak Kades. "Saya setuju, Pak Kades. Saya akan penuhi syarat itu. Berikan kami waktu," jawab Tony dengan tenang dan tegas. Jawaban Tony membuat Pak Kades terkejut. Ia tidak menyangka Tony akan menerima tantangan itu. Vina sendiri terkejut, tetapi ia melihat tekad yang luar biasa di mata Tony. Genggaman tangan Tony menguat, seolah mengatakan, "Kita bisa hadapi ini, Vina." Vina dan Tony keluar dari rumah Pak Kades, meninggalkan Pak Kades yang masih terpaku di tempatnya. Keputusan berani mereka telah mengubah segalanya. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka telah menyatakan cinta mereka di depan orang yang paling menentang. Tantangan mahar yang tak masuk akal itu kini menjadi ujian terakhir bagi Tony. Dan Vina, kini benar-benar meletakkan kepercayaannya 100% pada Tony, yakin bahwa pemuda itu punya rencana yang tak terduga. Babak baru perjuangan mereka kini dimulai, dengan taruhan yang jauh lebih besar. Kabar tentang Tony yang menerima tantangan mahar dari Pak Kades menyebar lebih cepat daripada api. Warga desa yang skeptis kini memiliki bahan gosip baru. Mereka menganggap Tony hanya sesumbar, dan pernikahan ini pasti tidak akan pernah terjadi. Mereka berspekulasi bahwa Tony akan menyerah pada menit-menit terakhir atau melarikan diri dari desa. Senyum sinis terlihat di mana-mana, dan bisik-bisik meremehkan menjadi pemandangan sehari-hari bagi Vina. Vina sendiri merasa cemas,
Tetapi ia menolak untuk ikut-ikutan meragukan Tony. Ia teringat tatapan mata Tony saat menerima tantangan ayahnya. Tatapan yang penuh keyakinan dan tekad yang tidak tergoyahkan. Tony meyakinkan Vina bahwa ia memiliki rencana, tetapi ia tidak bisa memberitahu siapapun. Ia meminta Vina untuk percaya padanya. Hanya itu. "Kamu percaya padaku, kan?" tanya Tony suatu malam, saat mereka berbicara di telepon. "Aku tahu ini berat, tapi tolong, jangan dengarkan mereka. Aku tidak akan mengecewakanmu." Vina mengangguk, meskipun Tony tidak bisa melihatnya. "Aku percaya, Ton. Aku selalu percaya padamu." Sejak percakapan itu, Tony mulai menghilang. Ia masih mengerjakan proyek balai desa, tetapi setelah jam kerja usai, ia tidak terlihat lagi. Warga desa berasumsi ia pergi ke kota untuk mencari pinjaman atau menjual barang-barang, tetapi ia tidak pernah menceritakan apapun. Keberadaannya menjadi misteri yang semakin memicu spekulasi buruk dari para tetangga. Pak Kades sendiri merasa puas. Ia berpikir, Tony pasti sedang berusaha keras, dan pada akhirnya akan menyerah. Ia yakin, mahar yang ia minta terlalu besar untuk Tony. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti siksaan bagi Vina. Ia harus menghadapi tatapan kasihan dari kerabat dan ejekan terselubung dari teman-temannya. Beberapa bahkan datang ke rumah, pura-pura menghiburnya, tetapi sebenarnya ingin melihat seberapa besar penderitaannya. "Vina, kamu yakin mau melanjutkan ini? Tidak ada salahnya mundur sebelum semuanya terlambat," kata salah seorang bibinya dengan nada mencibir. "Semua orang tahu, dia tidak akan bisa memenuhi syarat ayahmu. Jangan sampai kamu malu sendiri nanti." Timpal yang lain. Setiap kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk hati Vina. Ia mencoba untuk tetap kuat, tetapi ada kalanya ia menangis sendirian di kamarnya. Keraguan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Bagaimana jika Tony memang tidak bisa? Bagaimana jika ia benar-benar akan dipermalukan di depan seluruh desa? Di tengah-tengah semua keraguan itu, Vina menerima sebuah paket kecil dari Tony. Di dalamnya ada sebuah buku catatan usang. Vina membukanya, dan di halaman pertama, ia menemukan sebuah pesan tulisan tangan dari Tony. "Aku tahu kamu khawatir. Aku tahu ini sulit. Tapi buku ini adalah rahasia kecilku. Bacalah saat kamu merasa takut, dan ingatlah bahwa semua perjuangan kita ini akan terbayar suatu saat nanti. Aku kembali padamu, Vina. Percayalah." Vina membolak-balik buku itu. Ia melihat sketsa-sketsa bangunan yang rapi, rencana bisnis yang detail, dan catatan-catatan keuangan yang rumit. Semuanya ditulis dengan tangan Tony. Vina tidak mengerti sebagian besar isinya, tetapi ia mengerti satu hal. Ini adalah bukti dari kerja keras Tony. Bukti bahwa di balik citranya sebagai kuli bangunan yang sederhana, ada pikiran yang brilian dan ambisi yang luar biasa. Buku itu adalah janji Tony padanya. Janji bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang besar. Vina memegang buku itu erat-erat di dadanya. Keraguan yang tadi menguasai hatinya kini sirna. Ia tidak lagi peduli dengan bisik-bisik warga atau senyum sinis Pak Kades. Ia memiliki janji Tony, dan itu lebih dari cukup. Ia akan menunggu Tony, dan ia tahu, hari pernikahan itu akan menjadi hari yang paling tidak terlupakan bagi seluruh desa. Langit pagi hari pernikahan tampak cerah, seolah ikut merayakan momen besar ini. Namun, di dalam hati sebagian besar warga desa Wirabhakti, ada keraguan yang mendalam. Mereka berkumpul di balai desa, tempat akad nikah akan dilangsungkan, bukan karena bahagia, melainkan karena rasa penasaran yang luar biasa. Semua orang ingin menyaksikan momen Vina dipermalukan. Momen di mana Tony tidak akan datang dengan mahar, momen di mana Pak Kades akan membuktikan bahwa ia benar. Vina duduk di kursi pelaminan, dengan kebaya putih yang membalut tubuhnya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi di balik ketenangan itu, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah Tony akan datang dengan mahar yang dijanjikan. Ia hanya memiliki keyakinan, yang kini dipertaruhkan di depan mata seluruh desa. Pak Kades duduk di sampingnya. Wajahnya tegang namun penuh keyakinan. Ia sudah menyiapkan skenario jika Tony tidak datang.
Ia akan segera mengumumkan pembatalan pernikahan dan menikahkan Vina dengan Tio. Pukul 10 pagi, tamu undangan sudah memenuhi ruangan. Sorak-sorai mulai terdengar, tetapi bukan untuk pengantin. Mereka menertawakan Tony, yang belum juga muncul. Bisik-bisik meremehkan mulai terdengar. Sudah kuduga, laki-laki itu pasti kabur. Bagaimana mungkin kuli bangunan bisa dapat mahar sebesar itu? Vina menahan air matanya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, mengingat kata-kata Tony dan buku catatan yang ia berikan. Ia memejamkan mata, mencoba mencari kekuatan. Tepat saat keraguan mulai menyusup, pintu balai desa terbuka. Seorang pria melangkah masuk. Ia bukan Tony. Pria itu adalah seorang notaris yang dikenal di desa-desa tetangga, seorang pengusaha properti yang sangat terpandang. Seluruh pasang mata kini tertuju padanya. Ia berjalan ke depan, tersenyum pada Vina, dan duduk di samping Tony yang sudah ada di sana sejak tadi. Tony, yang kini mengenakan jas mahal yang pas di tubuhnya, tersenyum tipis. Wajahnya tampak berbeda, lebih berwibawa, lebih bersinar. "Selamat pagi, semuanya," sapa notaris itu, suaranya menggelegar. "Saya di sini sebagai wakil dari Bapak Tony. Beliau sudah menyerahkan semua dokumen penting untuk saya kelola. Saya ingin mengumumkan, sebagai mahar untuk Nona Vina, Bapak Tony menyerahkan 1 buah sertifikat tanah, dan di atas tanah itu, akan dibangun 20 unit perumahan mewah yang akan dijual ke publik." Seluruh ruangan seketika hening. Pak Kades terpaku di tempatnya, matanya membelalak. Warga desa yang tadinya sibuk berbisik kini terdiam. 20 unit perumahan mewah? Itu jauh lebih mahal dari mahar yang Pak Kades minta. Itu adalah jumlah uang yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh sebagian besar orang di desa. Vina menoleh pada Tony, air matanya kini mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Vina baru mengerti sekarang. Semua sketsa, rencana bisnis, dan catatan keuangan yang ia lihat di buku Tony, semuanya adalah bukti dari apa yang diucapkan notaris itu. Tony kini berdiri. Ia berjalan ke depan, menghadap seluruh warga desa, terutama Pak Kades. "Ayah pernah bilang, saya tidak punya masa depan," ucapnya dengan suara tenang, namun setiap kata mengandung bobot yang luar biasa. "Tapi saya punya mimpi. Mimpi untuk membangun. Saya adalah seorang insinyur properti, dan saya membangun banyak rumah di berbagai kota." Tony kemudian melihat ke arah Pak Kades. "Saya menyamar menjadi kuli bangunan di desa ini karena saya sedang mencari ketulusan. Mencari seseorang yang mau mencintai saya apa adanya, bukan karena harta." Dan Vina, dia berhasil lulus dari ujian itu. Seluruh desa terdiam. Semua orang merasakan kejutan besar yang mengubah pandangan mereka. Mereka melihat Vina dan Tony, yang selama ini dicibir dan direndahkan, kini berdiri di sana sebagai bukti nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial. Mereka melihat pasangan yang berani memperjuangkan cinta mereka dan menang. Ini bukan hanya kejutan, tetapi juga pelajaran besar bagi mereka semua. Keheningan yang mencekam di balai desa pecah oleh bisik-bisik, yang kini bukan lagi cemoohan, melainkan kekaguman. Wajah-wajah yang tadinya penuh senyum sinis kini berubah menjadi malu dan kaget. Mereka menatap Tony, yang kini berdiri dengan wibawa seorang pengusaha sukses, lalu beralih pada Vina, putri kepala desa yang berani mempertaruhkan segalanya demi cinta. Mereka telah menyaksikan keajaiban, sebuah kisah yang membuktikan bahwa cinta sejati memang ada dan tidak bisa dibeli dengan uang. Pak Kades adalah orang yang paling terpukul. Ia berdiri dari kursinya, wajahnya pucat pasi. Semua kata-kata hinaan yang ia lontarkan, semua ancaman yang ia berikan, kini terasa seperti bumerang yang menghantamnya telak. Ia tidak pernah membayangkan, sedikitpun, bahwa kuli bangunan yang ia rendahkan adalah sosok yang jauh lebih kaya dan sukses darinya. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia menyadari, ia telah menukar kebahagiaan putrinya dengan kesombongan dan status sosial yang palsu. Tony melangkah maju, menghampiri Pak Kades. Vina ikut di belakangnya. "Pak Kades, saya tidak bermaksud mempermalukan Bapak. Saya hanya ingin Bapak tahu
bahwa cinta saya untuk Vina itu tulus. Ucap Tony, suaranya lembut, penuh pengertian. Saya tidak ingin Vina mencintai saya karena harta. Saya ingin Vina mencintai saya karena saya. Vina telah membuktikan itu. Pak Kades menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia meraih tangan Tony, lalu memeluknya dengan erat. Maafkan saya, Nak. Maafkan semua kata-kata ayah. Ayah yang salah. Ayah tidak melihat hatimu. Ayah buta karena kesombongan ayah. Ucapnya dengan suara serak. Air mata penyesalan mengalir di pipinya. Vina memeluk ayahnya, merasakan kelegaan yang luar biasa. Tembok di antara mereka akhirnya runtuh. Tio, yang sedari tadi menyaksikan semua ini, melangkah pergi dengan wajah merah padam karena malu. Seluruh rencana dan keyakinannya hancur dalam hitungan detik. Ia tidak menyangka, pria yang ia anggap pesaing remeh ternyata adalah lawan yang tidak sebanding dengannya. Momen itu adalah titik balik. Seluruh desa yang menyaksikan, kini menatap Tony dan Vina dengan pandangan baru, penuh hormat. Mereka menyadari bahwa selama ini, mereka hanya menilai dari kulitnya. Mereka merendahkan Tony karena penampilannya yang sederhana, dan menganggap Vina bodoh karena jatuh cinta pada pria miskin. Namun, hari ini, mereka belajar pelajaran berharga. Bahwa nilai seseorang tidak bisa diukur dari seberapa tebal dompetnya, atau seberapa tinggi jabatannya. Upacara akad nikah dilanjutkan dengan suasana yang haru dan penuh kebahagiaan. Tony dan Vina, yang kini sah menjadi sepasang suami istri, saling bertukar senyum. Senyum yang penuh dengan kelegaan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Setelah melewati badai yang begitu besar, mereka akhirnya menemukan pelabuhan hati mereka. Perjuangan mereka telah berakhir. Dan yang terpenting, mereka tidak hanya memenangkan hati satu sama lain, tetapi juga mengubah pandangan seluruh desa. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka, yang akan mereka jalani bersama, selamanya. Pernikahan Vina dan Tony menjadi berita utama di seluruh desa. Kisah cinta mereka, yang tadinya dicibir, kini menjadi inspirasi. Dari mulut ke mulut, cerita tentang perjuangan Tony menyamar sebagai kuli bangunan demi menguji cinta sejati Vina, menjadi legenda baru. Tony dan Vina tidak hanya menjadi suami istri, tetapi juga simbol dari ketulusan dan keberanian. Beberapa hari setelah pernikahan, Tony dan Vina mengunjungi Pak Kades. Suasana di antara mereka kini penuh kehangatan. Tidak ada lagi ketegangan atau amarah. Tony, dengan rendah hati, meminta izin untuk mengundang Pak Kades ke perusahaannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak berbohong. Di sana, Pak Kades melihat sendiri betapa besar dan suksesnya perusahaan Tony. Ia melihat ratusan karyawan yang bekerja di bawah Tony, dan bagaimana Tony memperlakukan mereka semua dengan hormat, seolah mereka adalah keluarga. Hati Pak Kades tersentuh. Ia kini tidak hanya bangga pada menantunya, tetapi juga sangat mengagumi karakternya. Vina dan Tony memutuskan untuk tidak langsung pindah ke kota. Mereka tetap tinggal di desa, membangun rumah baru mereka di atas tanah yang Tony beli, yang menjadi bagian dari mahar pernikahan mereka. Rumah itu tidak mewah, tetapi dibangun dengan cinta dan dirancang dengan penuh makna. Vina akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Tony membantunya membangun sebuah perpustakaan kecil di samping rumah mereka, yang kemudian menjadi tempat favorit anak-anak desa untuk membaca dan belajar. Warga desa, yang dulu mencibir, kini berbondong-bondong datang, tidak hanya untuk mengunjungi perpustakaan, tetapi juga untuk meminta maaf pada Vina dan Tony. Mereka mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka terlalu cepat menghakimi. Vina dan Tony memaafkan mereka dengan tulus, dan hubungan mereka dengan masyarakat desa menjadi semakin erat. Vina dan Tony menjadi contoh hidup bahwa cinta tidak bisa dinilai dari seberapa besar kekayaan atau seberapa tinggi status sosial. Seiring berjalannya waktu, Tony tetap menjadi sosok yang sederhana. Ia kadang-kadang masih membantu para pekerja di proyek balai desa, bukan karena terpaksa, melainkan karena ia mencintai pekerjaan itu. Vina dan Tony hidup bahagia. Mereka tidak memamerkan kekayaan Tony, tetapi justru menggunakannya untuk membantu desa.
Mereka mendirikan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu dan membantu membangun fasilitas umum. Cinta mereka berdua telah mengajarkan sebuah pesan moral yang sangat kuat bagi seluruh desa. Cinta yang tulus dan ketulusan hati akan selalu lebih berharga daripada kekayaan atau status sosial apapun. Kisah Vina dan Tony menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun, mengingatkan setiap orang bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, tetapi dari hati yang tulus dan jiwa yang penuh cinta.